Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masabi Putra, mahasiswa Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat sebagai tugas untuk mengisi nilai mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Perkembangan teknologi baik pada komputer maupun handphone sudah berkembang sangat cepat. Dengan adanya perkembangan ini dapat memungkinkan para pengguna handphone maupun komputer untuk memiliki asisten. Seperti contoh, pada Microsoft Windows 10 terdapat Cortana sebagai asisten virtual mereka. Pada iOS terdapat asisten virtual yang bernama Siri. Begitupun Android yang memiliki virtual assistant bernama Google Assistant. Virtual Assistant ini dapat membuat jadwal alarm pengingat dengan menggunakan perintah suara. Teknologi virtual ini dapat dimanfaatkan pada perguruan tinggi untuk kegiatan akademik. Aplikasi ini dapat mempermudah kegiatan perkuliahan bagi para mahasiswa maupun dosen. Aplikasi ini dapat memberitahu informasi tentang jadwal perkuliahan, informasi, kontak atau email dosen, dan kehadiran dosen pada hari itu. Sistem informasi virtual assistant kampus adalah suatu aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan dosen dan mahasiswa untuk mengetahui jadwal perkuliahan. Mahasiswa dapat melihat informasi tentang dosen yang terdiri dari email dan nomor telepon dosen serta kehadiran dosen tersebut. Kemudian diagram bisnis proses model annotation atau BPMN itu yang terdiri dari 3 aktor. Yang pertama adalah mahasiswa, dosen, dan aplikasi. Yang pertama dilakukan adalah mahasiswa login menggunakan email kampus. Lalu ada proses validasi, di mana apabila terjadi kesalahan pada email atau password, maka mahasiswa akan kembali pada halaman awal. Apabila email dan password tersebut valid, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu interface. Begitupun dengan dosen melakukan proses yang sama dengan login menggunakan email dosen dan password. Setelah sampai di interface, maka aplikasi akan menyediakan tampilan yang terdiri dari jadwal mata kuliah, informasi dosen, dan kehadiran dosen. Selanjutnya ada use case yang terdiri dari 2 aktor, yaitu aktor pertama itu sebagai mahasiswa yang dapat mengakses informasi dosen, jadwal kuliah, dan reminder jadwal kuliah. Sedangkan aktor kedua yaitu dosen dapat mengakses reminder jadwal kuliah, surat tidak mengajar, dan edit informasi dosen. Diagram activity. Diagram activity bagian pertama yaitu adalah login, di mana dosen atau mahasiswa login menggunakan email kampus, lalu melalui proses validasi. Apabila tidak valid, maka akan dikembalikan ke menu login, dan apabila valid akan ditujukan ke menu utama. Yang kedua adalah diagram activity dosen, di mana mahasiswa memilih pada menu utama, yaitu informasi dosen pada menu utama, lalu sistem aplikasi memproses permintaan, lalu menampilkan aplikasi atau menampilkan informasi dosen kepada mahasiswa. Diagram activity informasi jadwal kuliah. Yang pertama, mahasiswa itu mengklik informasi jadwal kuliah pada menu utama, lalu diproses oleh sistem aplikasi untuk menampilkan jadwal pada mahasiswa, dan sistem akademik itu mengirim jadwal kuliah ke aplikasi siswa. Untuk reminder jadwal kuliah itu dimulai dari sistem aplikasi, di mana dia akan memperingatkan jadwal kuliah kepada mahasiswa dan kepada dosen sebagai bentuk notifikasi pada device mereka. Surat tidak mengajar itu dimulai dari dosen, di mana ia membuat surat tidak mengajar, lalu dikonfirmasi oleh aplikasi. Apabila ia tidak mengajar, maka akan kembali ke menu awal. Maka apabila valid, aplikasi akan mengirimkan pemberitahuan kepada mahasiswa. Kelas diagram. Kelas diagram di sini terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas mahasiswa, dosen, jadwal, sistem, surat tidak mengajar, informasi dosen, edit informasi dosen, dan reminder jadwal.
Di sini juga ada beberapa operasi, yaitu login, input, edit, delete, save, logout, tergantung kelas mereka masing-masing. Deployment diagram. Yang pertama adalah aplikasi server. Itu terdiri dari sistem informasi virtual assistant yang dapat diakses melalui personal device, yaitu laptop, handphone, atau komputer. Untuk menyokong data, maka di sini digunakan Apache, MySQL, dan database dari virtual assistant tersebut dan dihubungkan oleh JDBC. Lalu ke diagram deployment selanjutnya, yaitu di mana user mengakses virtual assistant client, lalu virtual assistant client akan meminta data dari server, dan server akan menyiapkan data. State matching diagram dosen. Proses pertama adalah proses login. Apabila tidak valid, maka akan dikembalikan ke menu login. Dan apabila menu login berhasil, akan ditujukan ke menu utama. Dari menu utama terdapat beberapa pilihan submenu, yaitu ada edit informasi dan surat tidak mengajar. Edit informasi itu apabila dipilih akan menampilkan form informasi dosen. Dan surat tidak mengajar apabila dipilih dapat menampilkan formulir surat tidak mengajar. Lalu menu selanjutnya adalah logout. Apabila tidak logout, maka akan dikembalikan ke menu utama, dan apabila logout akan dikembalikan ke menu login. Selanjutnya adalah state matching diagram mahasiswa, di mana ada proses login. Login itu memasukkan ID dan password atau email dan password. Apabila tidak valid, maka akan dikembalikan ke menu login, dan apabila valid akan ditujukan ke menu utama. Di menu utama ada submenu, yaitu ada informasi dosen, yang terdiri dari proses untuk menampilkan informasi dosen dan proses jadwal kuliah untuk menampilkan informasi jadwal kuliah. Lalu ada Entity Relationship Diagram atau ERD dalam perancangan database. Di sini ada 7 entity yang terdiri dari user, jadwal, surat tidak mengajar, semester, hari, ruang, dan informasi dosen. Dari setiap entity memiliki tiap-tiap atribut. Untuk selanjutnya itu ada interface prototype, di mana interface prototype ini terdiri dari beberapa tampilan aplikasi tersebut, di mana ada menu login, lalu menu utama, informasi dosen, edit informasi dosen, konfirmasi untuk mengedit informasi dosen, dan interface logout. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.